Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pitagoras. Nah, tapi sebelum video ini berlanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan info update terbaru dari channel Pitagoras. Nah, di sini kita akan membahas soal P3K bidang profesional. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti tes P3K, mudah-mudahan diberi kelancaran dan juga lulus. Nah, di sini ada beberapa soal yang sudah aku persiapkan, yaitu yang pertama itu adalah soal tentang matriks. Nah, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, diketahui matriks A berordo 2x2, yaitu elemen-elemennya negatif 5, 3, min 2, dan 1. Dan matriks B 1, negatif 1, 1, negatif 3. Nah, pertanyaannya adalah inverse dari matriks B. Jadi, Bapak Ibu bisa mengulang kembali melihat materi-materi matriks, bagaimana cara mencari inverse dari matriks AB. Nah, jadi untuk mencari matriks AB, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kalikan dulu matriks A dikali dengan matriks B. Nah, kita lihat matriks A itu adalah matriks A sama dengan elemen-elemennya negatif 5, 3, negatif 2, dan 1. Sedangkan matriks B itu sama dengan 1, negatif 1, 1, negatif 3. Nah, untuk mencari inverse dari matriks AB, maka matriks A kita kalikan dulu dengan matriks B. Maka hasil kali dari matriks A dikali matriks B itu sama dengan negatif 5 dikali 1 berarti negatif 5, ditambah 3 dikali 1, 3. Kemudian negatif 5 dikali negatif 1 hasilnya positif 5, ditambah 3 dikali min 3 berarti min 9. Kemudian negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2, ditambah 1 dikali 1 berarti 1. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 itu positif 2, ditambah 1 dikali negatif 3 berarti hasilnya negatif 3. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengalihkan dua buah matriks itu cara mengalinya adalah baris pertama terlebih dahulu dikali kolom pertama. Kalau udah selesai baru baris pertama dikali kolom kedua. Kalau udah selesai baru baris kedua dikali kolom pertama, berikutnya baris kedua dikali kolom kedua. Itu cara perkalian matriks berordo 2x2. Nah, berikutnya kita jumlahkan aja. Negatif 5 ditambah 3 berarti hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 5 ditambah negatif 9 berarti hasilnya adalah negatif 4. Nah, min 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Berikutnya 2 tambah negatif 3 berarti negatif 1. Nah, kalau udah dapat hasil kali matriks A dikali matriks B, lalu baru kita bisa menginverskan. Jadi matriks A dikali matriks B diinverskan. Nah, itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan dari matriks AB. Determinan itu diagonal utama dikurangi dengan diagonal kedua atau diagonal samping. Nah, mana yang diagonal utama? Yang ini disebut diagonal utama. Kita kalikan aja, negatif 2 kali negatif 1 berarti positif 2. Dikurangi, jadi rumusnya dikurangi, min 1 dikali negatif 4 berarti plus 4. Berikutnya adalah kita cari adjoinnya. Adjoin itu adalah diagonal utama ini kita tukar posisinya. Yang tadinya min 2 ini berada di atas, min 1 di bawah, ditukar posisinya berarti min 1, min 2. Sedangkan diagonal sampingnya atau diagonal kedua itu tandanya dilawankan. Kalau ordonya atau elemennya itu negatif 4, jadi dilawankan jadi positif 4.
Begitu juga sebaliknya, kalau positif 4 dilawankan jadi min 4. Nah, di sini min 1 berarti lawannya adalah plus 1. Nah, setelah kita menentukan adjoinnya, baru kita selesaikan. Berarti 1 dikurang 4 berarti negatif 2. Berikutnya min 1 dikali 4, 1 negatif 2. Nah, berikutnya kita kalikan 1 per min 2 berarti positif 1 per 2. Kemudian 1 per min 2 kali 4 berarti min 2. 1 per min 2 dikali 1 berarti min 1 per 2. Berikutnya min 1 per 2 kali 2 berarti positif 2. Nah, jadi jawabannya adalah 1 per 2 min 2 min 1 per 2 1. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. 1 per 2 min 2 min 1 per 2 1. Nah, begitulah cara menyelesaikan inverse dari matriks AB. Jadi ingat, kita kerjakan dulu matriks A dikali matriks B lalu kita inversekan. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini adalah masih seputar penerapan dari matriks pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langsung aja ke contoh soal yang kedua. Di sini diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Jadi sistem persamaan linearnya adalah 3 variabel ya, Bapak Ibu. Di sini ada P tambah Q, R dan S. Ada 4 variabel. Sistem persamaan linear tersebut jika dituliskan dalam notasi matriks AX sama dengan B adalah titik-titik. Nah, jadi kita sederhanakan dulu bentuk dari sistem persamaan linear 4 variabelnya. Di sini berarti P ditambah Q dikurang 2R tambah 3S dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi P ditambah Q kurang 2R ditambah 3S sama dengan negatif 4-nya pindah ruas saja ke kanan jadi positif 4. Nah, berikutnya 3Q tambah 3R sama dengan S dikurang 2P ditambah 3. Nah, jadi kita urutkan ya Bapak Ibu dari variabel sesuai dengan huruf abjad. Berarti P dulu, baru Q, R, dan S. Nah, min 2P ini kita pindah ke ruas kiri berarti positif 2P. Kemudian tambah 3Q. Kemudian tambah 3R. Kemudian plus S kita pindah jadi min S sama dengan positif 3. Nah, lanjut ke persamaan yang ketiga Bapak Ibu. Berarti 4R tambah S 4R ditambah S sama dengan 5 dikurang 5P dikurang 7Q. Maka bentuk sederhananya kita mulai dari P min 5P ini pindahkan dulu Bapak Ibu ke ruas kiri jadi plus 5P. Kemudian Q-nya juga berarti plus 7Q. Kemudian R-nya udah berarti plus 4R. Kemudian plus S sama dengan 5. Nah, jika udah bentuknya rapi sesuai dengan urutan abjadnya, maka berikutnya adalah dari soal ini akan kita tulis ke dalam bentuk matriks. Berarti bentuk matriks. Nah, ingat Bapak Ibu, kolom pertama itu harus diisi dengan koefisien P, kolom kedua koefisien Q, kolom ketiga diisi dengan koefisien R, dan kolom keempat diisi dengan koefisien S. Baru dikali dengan variabelnya. Apa aja variabelnya Bapak Ibu? P, Q, R, dan S. Nah, sekarang kita isi terlebih dahulu koefisien P mulai dari atas. Berarti P-nya adalah 1. Yang pertama 1. Koefisien P yang kedua berarti 2.
koefisien P yang ketiga berarti 5. Dan Q berarti yang di atas itu 1, kemudian 3, kemudian 7. Koefisien R yang di atas berarti 2, yang di bawah 3, yang di bawah lagi 4. Berikutnya koefisien S di atas 3, kemudian min S berarti min 1 plus S berarti 1. Baru sama dengan diisi oleh konstantanya Bapak Ibu. Berarti 4, 3, 5. Nah, jadi kalau kita perhatikan di optionnya, maka pilihan yang tepat adalah kita lihat 1, 2, 5 untuk kolom yang pertama, kolom kedua Q 1, 3, 7, kolom R atau kolom ketiga 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, kolom ke R-nya sorry Bapak Ibu, ini min 2, 3, 4, berarti 3 min 1, 1, P QRS min, kemudian min 4, harusnya plus 4, berarti 1, 2, 5, 1, 3, 7, min 2, 3, 4, 3 min 1, 1, 4, 3, 5. Jadi jawabannya bagian B. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara menyajikan dari sistem persamaan linier 4 variabel ke bentuk notasi matriks. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di sini materinya tentang pertidaksamaan Bapak Ibu. Nah, di sini menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, langsung aja kita ke contoh ke soal nomor 3. Semua nilai X. Jadi yang ditanya itu semua nilai X yang memenuhi X kuadrat dikurang 3X plus 1 per X kuadrat tambah 2 kecil dari sama dengan min 2 per X tambah 2 adalah titik-titik. Nah, jadi pertidaksamaan ini kita sederhanakan dulu ya Bapak Ibu. Jadi negatif 2 per X tambah 2 kita pindah aja ke ruas kanan jadi positif ya. Berarti X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2 kemudian kecil dari sama dengan harusnya ditambah 2 per X tambah 2 kecil dari sama dengan 0. Bapak Ibu, di sini soalnya 2X bukan 2 ya, salah. Nah, jadi penyebut X kuadrat tambah 2X nya kita faktorkan dulu. Jadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 per X tambah 2 ditambah 2 per X tambah 2 kecil dari sama dengan 0. Maka kita samakan penyebutnya. KPK dari X tambah 2 karena X tambah 2 nya udah sama, berarti penyebutnya adalah X tambah 2. Berikutnya kita bagi X tambah 2 dibagi dengan X tambah 2, berarti sisanya adalah 1, kemudian kita kalikan dengan X kuadrat dikurang 3X plus 1, maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X plus 1. Maka di sini ada tanda tambah X plus 2 dibagi dengan X plus 2 jadinya adalah X. Maka berikutnya kita kalikan 2 jadi 2X. Kecil dari sama dengan 0. Nah, kita lanjut di sebelahnya, kita kurangi aja min 3X plus 2X berarti min X. Maka X kuadrat dikurang X plus 1 per X tambah 2 kecil dari sama dengan 0. Nah, kita lihat pembilangnya Bapak Ibu. Pembilang dari pertidaksamaan itu adalah X kuadrat dikurang X plus 1. Itu kan tidak bisa kita faktorkan. Nah, kita langsung tentukan aja diskriminannya Bapak Ibu. Diskriminan untuk menentukan apakah persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X plus 1 itu dia definit positif atau definit negatif.
Nah, silakan Bapak Ibu boleh diulang kembali materinya diingat kembali mengenai persamaan kuadrat, apa itu definit positif dan apa itu definit negatif. Nah, untuk definit positif itu artinya berapapun nilai X ketika kita mensubstitusi nilai X ke persamaan kuadrat tersebut, hasilnya selalu bernilai positif. Itu definit positif maksudnya Bapak Ibu ya. Itu syaratnya adalah nilai D itu kecil dari 0 dan nilai A lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan uji Bapak Ibu, X kuadrat kurang X plus 1 itu diskriminannya, berarti rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. B itu adalah koefisien dari X, berarti min 1 dikuadratin berarti plus 1 dikurang 4 dikali A nya 1, C nya juga 1, jadi 4 kali 1 kali 1, jadi 1 kurang 4 berarti min 3. Nah, karena diskriminannya kecil dari 0 dan nilai A nya lebih besar dari 0, maka dia definit positif. Artinya berapapun Bapak Ibu substitusi semua nilai X ke persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X plus 1 itu hasilnya pasti bernilai positif. Nah, karena hasilnya udah pasti bernilai positif pembilangnya ini, nah syarat di sini adalah pertidaksamaannya harus kecil dari 0, maka positif dibagi dengan bilangan atau tanda apa supaya hasilnya kecil dari 0, maka dibagi dengan tanda negatif atau kurang dari 0. Maka di sini Bapak Ibu untuk pembilangnya itu berarti untuk penyebutnya itu X tambah 2 itu harus kecil dari 0. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat aja pertidaksamaannya. 0 berarti X sama dengan 0, kita pembuat 0 fungsi berarti X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Jadi ada antara 0 dan min 2. Misalkan di sini 0, di sini min 2. Kemudian kita uji aja, ambil X-nya, terbalik ya Bapak Ibu ya. Garis bilangan, di sini min 2, di sini 0. Kita ambil aja salah satu bilangan di antara min 2 dan 0 ini kan min 1. Kita substitusi aja min 1, X-nya min 1 tambah 2 berarti min 1, min 1 tambah 2 berarti 1, min 1 kali 1 berarti negatif. Maka di sini negatif. Maka di setelahnya itu positif. Karena kecil dari Bapak Ibu, daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah negatif. Maka hasil dari semua nilai X untuk penyebutnya itu adalah min 2 kecil dari X kecil dari 0. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A. Nah, mungkin itu saja penjelasan video mengenai tes P3K, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.